Ya, cuma karena kelas ini ada pengganti satu, kemudian praktikumnya juga sebelum apa namanya teorinya juga kemarin sempat ada yang loncat satu ya. Jadi belum bisa tersampaikan. Nah, tapi nggak masalah, kita lewati dulu saja. Ya, jadi ini slide saya ambil dari slide yang kemarin tentang PID. Kita akan coba menerapkan PID ke dalam simulasi motor DC, ke dalam pengaturan kecepatan motor DC itu. Nah, sebenarnya caranya ada banyak sekali ya. Jadi ada yang dengan cara dibangun dulu diagramnya, kemudian ditentukan PID-nya, konstanta PI dan D-nya. Kemudian setelah itu didapatkan transfer function PID. Kemudian itu dari blok diagram yang lengkap itu disederhanakan menjadi satu transfer function. Kemudian transfer function-nya dirubah ke bentuk persamaan beda dan disimulasikan di Visual Studio. Ya, itu untuk mengetahui respon dengan kontrol yang sudah fix. Nah, sekarang kalau kita ingin membangun kontrol itu dengan konstanta yang bisa dirubah-ubah, ya, maka kita harus membangun semua, ada satu blok diagram PID itu dalam dalam bentuk discrete semuanya dan dijadikan ke dalam bentuk persamaan beda per bloknya. Ya. Nah, itu yang harus dilakukan saat ini. Oke. Nah, untuk PID-nya sendiri, konsepnya adalah seperti ini. Ya. Sorry. Nah, ini yang discrete ya. Jadi output PID itu sama dengan KP dikalikan dengan E ditambah KI dikalikan dengan sigma E delta T ditambahkan dengan KD delta E per delta T, di mana E di sini adalah error. Ya. Nah, kalau mengacu kepada blok diagram sistem kontrol, mana kemarin ya, sebentar ya. Nah, ini berarti yang warna hijau itu adalah letak PID-nya, yang warna ungu itu adalah letak dari motor DC-nya. Nah, kita sudah punya model matematik dari motor DC, yaitu ini ya. Itu berarti kita sudah punya yang warna ungu. Tinggal membuat yang warna hijau. Nah, yang perlu dipahami adalah ini dalam bentuk discrete ya, sehingga time samplingnya harus menjadi sama semuanya. Ya, jadi menjadi sama semuanya time samplingnya. Kalau kemarin di sini kita bangun dengan time sampling 0,01, berarti di sini juga dibangun PID-nya dibangun dengan time sampling 0,01. Ya. Kemudian kalau kemarin inputnya yang ada di sini, ya di sini itu adalah tegangan yang di sini disediakan 1, maka tegangan ini adalah output dari PID-nya. Jadi PID-nya nanti akan menghasilkan tegangan. Output dari PID-nya adalah tegangan, sehingga V di sini nanti bukan sama dengan 1, tetapi sama dengan nilai tegangannya. Ya. Oke. Nah, kemudian V sama dengan tegangannya. Nah, inputnya PID itu adalah nilai set point dikurangi dengan output terbaca. Output terbaca adalah output saat ini. Berarti nanti di sini output saat ini adalah omega n. Ya, ini nanti akan dimasukkan ke feedback. Berarti set point dikurangi dengan omega n. Ya. Oke, jadi konsepnya seperti itu. Oke. Saya langsung mulai saja. Kita bangun dulu blok diagramnya dulu ya. Jadi kita perlu variabel. Yang pertama adalah set point, kemudian error. Ya. Nah, ini saya buat normalisasi dulu.
set point sama dengan error sama dengan 0. Oke, sorry. Oke, buat buat normalisasi. Kemudian ini adalah disebut sebagai runningnya atau waktu berjalannya simulasi itu. Nah, di sini ya kalau mengacu ke blok yang ini, set point itu adalah nilai yang diberikan. Misalnya kita ingin set point-nya adalah 100. Oke, maka error ya berarti ini ya 3,6. Oke, berarti ada yang belum tepat ya. Mestinya kalau kita kasih set point 1, maka ketika di sini itu adalah bernilai 1 ya. Oke. Oke, coba ini saya nolkan, mestinya dia tidak jalan. Nah, 0. Kemudian saya ganti 0,1. Oke. Kalau ini saya ganti 1. Oke. Ya. Oke. Ini sebentar, ini kelihatannya ada yang tidak cocok ini. Saya tampilkan U-nya kok besar sekali. Oke, sebentar. Ini ada yang U-nya besar sekali. Oke, berarti omega n-nya yang
Oke, sebentar ya. Sorry. Ini errornya. Oke. Kemudian ini saya naikkan. Oke, ini termasuk dalam tuning ya. Nah, errornya sudah turun, tapi nilai omeganya tidak apa namanya, tidak naik. Bentar. Nah, oke. Supaya lebih mudah, lihatnya lebih mudah, saya ini kan dulu aja. Saya buat 2. Yang ini itu saya ganti namanya grafik ID. Kemudian seriesnya saya ganti dengan line semua. Ini buat variabel. Enter 1. Filenya dibuang dulu. Oke. Nilai ini saya masukkan di cat satunya saja biar nggak bingung. Oke. Nah, begini. Yang saya tampilkan di cek. Ya. Oke, yang saya tampilkan di sini adalah grafik U. U itu adalah sinyal kontrol. Jadi U itu yang ada di sini ya. Di antara hijau dan ungu. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan, set point yang diberikan adalah 1. Berarti harusnya motor ini itu ada di 1. Ya, nah di sini masih ada steady state error ya, karena kita masih pakai kontrol P saja dan nilainya belum, ya masih kita tuning tapi belum optimal ya. Nah, U itu adalah output dari PID. Nah, Anda lihat output dari PID kalau kontrol proporsional kemarin kan berkebalikan ya. Kalau di sini errornya masih besar, maka outputnya besar. Kemudian ini mengecil, akhirnya begini. Ya. Ini respon U-nya. Nah, di sini Anda lihat ya, yang di antara 1 dan 2 ini ya, saya zoom. U itu masih bernilai positif, tapi nilainya kecil, 9. Nah, 9 itu artinya motor ini masih diberi
diberi tegangan sebesar 9. Ya, masih diberi tegangan sebesar 9. Nah, ternyata 9 itu masih belum cukup, belum cukup untuk menaikkan RPM-nya ke 1. Makanya muncul steady state error. Ya. Nah, ini kalau kita pakai kontrol proporsional saja. Caranya supaya bisa hilang adalah dengan apa? Berarti 9 ini harus lebih besar. Bisa kita lakukan dengan misalnya konstanta proporsinya kita naikkan. Katakanlah saya pakai 150. Ya, kemudian saya jalankan. Nah, seperti ini. Ya, Anda lihat yang di sini. Sorry. Nah, ini sudah mulai kecil, tapi belum kerasa misalnya ya. Oke, saya naikkan lagi. Misalnya pakai 250. Nah, sudah semakin mengecil. Ya, kalau terlihat sih sudah semakin mengecil. Cuma masalahnya apa? Osilasinya tambah banyak di sini. Nah, ini yang kemarin dikatakan bahwa proporsional kontrol yang terlalu besar nilainya itu akan seolah kembali menjadi kontrol on off. Nah, ciri dari kontrol on off itu apa? Osilasi ya. Ya, aktuator yang kuat sehingga menyebabkan osilasi. Mungkin 250 ini masih belum masuk ke batas maksimalnya, tetapi sudah kelihatan efeknya. Kalau semakin besar KP maka semakin cepat semakin muncul osilasi. Ya, maka kita bisa kurangi saja. Katakanlah saya pakai yang 50 gitu ya. Oke, nah hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan dengan kontrol lain. Ya, misalnya saya mau tambahkan dengan kontrol kata integral gitu ya. Jadi ada error I ditambah dikali dengan KI. Nah, error integral sendiri didapatkan dari integral error atau delta errornya. Ya, delta errornya itu berarti error I, delta error itu berarti kan begini. Kalau kita ngomong delta error itu kalau dituliskan kan begini. I plus sama dengan error. Nah, cuma kalau dilihat di rumus ini lagi di sini, nah sigma E itu kalau dibawa ke program kan plus sama dengan begini ya. Nah, tapi ada dikalikan dengan delta T. Delta T-nya adalah 0,01. Ya, berarti di sini itu harus dikalikan dengan 0,01. Ya. Ini. Nah, ini di define dulu error I double. Oke, kemudian dinolkan dulu variabelnya. Nah, begini. Oke, sekarang I-nya coba diisi dengan 1. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Masih belum kelihatan responnya. Kita tambahkan. Misalnya I-nya saya isi dengan 30. Biar kelihatan dulu saya besarkan langsung ya. Nah, cirinya kontrol I bekerja itu adalah mengatasi steady state error kan gitu. Nah, Anda lihat dari sini sampai sini. Ini cenderung responnya naik. Ya, mendekati ke 1. Nah, ini fungsi dari kontrol I. Oke, supaya lebih cepat saya tambahkan lagi. Misalnya, ini saya naikkan jadi 50. Kemudian KP-nya saya naikkan jadi 70. Misalnya seperti itu ya. Nah, jadi semakin rapat. Ya, cuma ini overshootnya ya kelihatan semakin tinggi dari yang tadi. Ya. Oke, ini saya tambahkan aja misalnya jadi 90.
Nah, Anda lihat di sini sudah semakin rapat, steady state error sudah semakin ke 1. Oke, katakanlah begini ya, saya pakai ini 100, kemudian saya kurangi biar overshootnya berkurang. Nah, ini sudah, sudah 1, benar. Cuma ada overshoot setinggi ini. Ya, oke. Ada overshoot setinggi ini saya hilangkan, ini saya ganti dengan nilai error saja ya, grafik yang bawah. Nah, jadi biar kelihatan pergerakan nilai errornya. Nah, ini errornya kan harusnya 0 ya. Nah, di sini ada error yang melewati 0. Ya, artinya apa? Errornya harusnya kan positif. Ya, ternyata melewati 0 jadi negatif. Ya, sehingga apa? Efeknya akan ada overshoot di sini. Ya, artinya apa? Responnya terlalu kuat. Ini bisa disebabkan oleh KP yang terlalu tinggi. Ya, kalau KP-nya dikecilkan jadi 20, ya, overshoot-nya akan, bisa mengecil. Kelihatan jadi lebih landai. Ini lebih landai. Ya. Nah, oke. Ini kalau di tuning ya, Anda lakukan percobaan begini terus sampai ketemu nilai yang maksimal. Ya. Nah, ini baru pakai KP, KI, dan KD. Saya KP dan KI ya. Saya kembalikan lagi begini. Yang tadi ini sudah apa namanya? Nah, settling time-nya lumayan di 1 detik ya. Sekitar 1 detik. Nah, saya tambahkan satu kontrol lagi, yaitu kontrol derivatif. Kalau ada di sini, KD dikalikan dengan delta error per delta T. Delta error itu berarti selisih error. Berarti kalau sekarang ada error, kemarin ada error, berarti selisihnya. Ya, jadi selisih antara error sekarang dan error sebelumnya. Error sekarang ada di variabel error sebelumnya kita tidak punya. Ya, berarti kita harus buat variabel dulu. Oke, saya buat dulu di sini error derivatif sama dengan error sekarang dikurangi error underscore 1 begini aja, atau error ref. Nah, begini. Nah, error ref-nya itu adalah error sekarang sebenarnya yang dipakai di T yang akan datang. Jadi ditulisnya begini. Ini saya deklarasikan dulu. Error ref dan error T. Ini dinolkan dulu. Begini. Nah, ini ditambahkan dengan error D. Tadi rumusnya kan KD dikali dengan error D per 0,01. Karena ini perkalian dan pembagian, jadi begini tidak masalah. Nah, oke. Nah, sekarang coba D-nya kita isi dengan 10. Nah, oke. Belum kelihatan efeknya, coba diperbesar jadi 70. Oke, ini tadi tembus ke atasnya 2, semakin mengecil. Oke, saya perbesar lagi, katakanlah 150. Oke, sebentar. KD. Error D. KD. Plus. Oke. Coba saya perbesar sekalian, mestinya harus berefek cuma sedikit ya. Nah, 500 dibagi
Oke. Ada fail ternyata. Makanya kalau nggak ngefek, bentar. Error berat. Oke. Makanya kalau nggak ngefek. Oke, saya ulangi lagi. Saya ganti 10. Oke, nah ini hasilnya. Jadi, sebentar. Nah, awalnya tanpa tanpa kontrol D, ada overshoot. Kemudian dengan adanya kontrol D, ya, dilihat dari errornya ini ya. Errornya ini nggak sampai kelewatan, nggak sampai bablas. Ya. Kenapa? Karena dia punya fungsi derivatif itu punya fungsi break. Kemudian dari sini ke sini jeda waktunya ini lebih cepat. Ya, kenapa? Jadi start awalnya ini lebih tegak. Kenapa demikian? Karena dia punya fungsi boosting. Ya. Nah, tinggal mengatasi ini supaya breaknya nggak terlalu cepat, jangan di sini, tapi agak lambat ke sana. Ya, caranya adalah dengan menambah boostingnya atau mengurangi breaknya. Gampangannya kan seperti itu. Nah, paling enak menambah boostingnya. Jadi ini dinaikkan. Tadinya dinaikkan. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau seperti ini, boostingnya terlalu cepat, akhirnya apa ngerem. Jadi seolah-olah dia boostingnya terlalu cepat, akhirnya turun lagi. Ya, berarti ini terlalu tinggi. Ya. Oke. Oke, ini masih ada gini, berarti boostingnya terlalu tinggi. Saya kembalikan lagi aja ke 10, tapi yang lainnya saya naikkan. Nah, ini KP-nya naik, sudah agak naik lagi. Kemudian kalau saya naikkan sekalian, nah, begini. Tambahkan lagi saja. Nah, begini. Oh, kelewatan ya. Berarti ini kebanyakan saya turunkan, ini saya naikkan. Oke. Masih ada steady state-nya. Saya naikkan lagi I-nya. Ini sudah mulai berkurang, ditambah lagi. Oke. Ini kelihatan ya mulai berkurang lagi ya. Biar agak halus, tambahkan lagi. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, ini contoh untuk kontrol PID ya, jadi pada motor ya. Jadi tadi menggunakan kontrol P saja ada overshoot, kalau terlalu besar ada overshoot, ada steady state error. Kemudian dihilangkan dengan KI dengan kontrol integral, steady state error bisa berkurang tapi overshootnya masih muncul. Nah, akhirnya kita manfaatkan kontrol D untuk meredam overshoot. Ya, sekaligus mempercepat rise time. Ya, karena dia punya sifat boosting and braking. Ya, oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini tinggal ada tuning lagi. Sudah mendapatkan nilai yang lebih optimal lagi. Oke. Baik. Sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Yang mau ditanyakan langsung dinyalakan, langsung pakai mikrofon aja.